total koleksi motor? Karena gue yakin banget lu motor gak cuma punya satu. Gue di Instagram lu aja lu banyak. Enggak bang, dikit itu. Piro? Sekarang 4. Sekarang. Bentar lagi 5. Gue ada satu motor cita-cita yang kayaknya kalau gue beli itu, gue gak butuh rumah deh. Apaan tuh? BMW. Iya. GS Adventure 1250. Kayaknya kalau gue punya itu, gue nomaden gak apa-apa. Sebenarnya simple. Bikin Boso Suzuki tuh gak sesulit itu. Habis berapa? Jangan ngomongin duit dong di sini. Nah, gak apa-apa. Si Karyo Kita ya. ngomongin Karyo dulu si Karyo. Waktu itu kalau nggak salah gue habisnya cuma sekitar 20. Murah kan? Masa sebagus itu 20? Bengkel desa bang. Ngerjainnya di Purwokerto jauh. Motivasi touring lu tuh apa sih bro? Pada saat itu patah hati. Oh. Patah hati membawa pergi. Wis gila. Kan makanya itu perjalanan ada namanya. Lilo Soko Kulino. Rela karena terbiasa dari bahasa Jawa. Iya, bahasa itu yang Jawa. namain temen gue si Wira yang orang Purwokerto itu. Yang berangkat sama gue. Udah dari situ. Jadi kata dia rasa sakit tuh mungkin gak bisa hilang. Tapi lu bisa membiasakan diri dengan rasa sakitnya. Aderai kalau kehilangan orang masa gak sedih, gak nangis. Biar kata berotot gede, gondrong, dikuncir. Nangis pasti Aderai kalau kehilangan orang yang dia sayang. Please welcome Barry William. Selamat sore. My bro. Terima kasih Bang Fadi. Yongs, Terima kasih. akhirnya nyampe juga ke sini. Gimana tadi perjalanannya, jauh nggak? Enggak lah, cuman 45 menitan. 45 menit. Nggak jauh Tapi lah. motor lu asik sih bro. Ya aneh bang, Hah? aneh motor aneh. Nggak tahu, gue suka aja gitu motor-motor yang anti mainstream. Ya. Kalau dibilang anti mainstream betul. Nanti gak habis ini gue mau cobain ya. Cobain aja, boleh. Ya, gue Boleh. cobain ya. Oke. Boleh, Tadi kita juga udah sempat ngelihat Barry di jalan nyampe ke sini, terus kita udah foto-foto. Nah, gue mau ngobrol-ngobrol nih mengenai motor. Boleh Bang Fadi. Motor apa sih itu sebenarnya yang dibawa? Karena kan kalau dilihat kayak, motor apa nih gitu kan. Bentuknya terlalu aneh ya. Iya, gue mengingatkan gue akan jagoan-jagoan gue tahun 90-an. Tapi motornya gak kayak gitu. Betul. Gue tuh ingat motor-motor kayak gitu tuh motor-motornya Satria Baja Hitam. Betul. Cuman bedanya fairingnya mirip, Ya. jok belakangnya beda. Ya, Gitu. memang banyak yang bilang kalau yang nggak ngerti bilangnya motor belalang tempur gitu kan. Bukan, karena Ada lagi bukan Satria Baja Hitam RX. bukan yang Yang Battle satu lagi. Hopper. Bukan. Oh, yang motornya si RX Robo yang biru. Mirip-mirip kayak gitu. Iya, dia kan yang ada logo yang orange, yang biru bio. Bio, bener. Mirip-mirip kayak gitu, Iya. cuman bedanya ini tuh lebih ramping Iya. sama Joknya belakangnya tuh tinggi. cut gitu. Iya. Mungkin gampangnya ya orang sini tuh mengenalnya dengan konsep Bosozoku style. Bosozoku Bosozoku style. style. Berarti Japanese gitu ya? Iya, dari Jepang. Memang rootsnya dari Jepang. Oke. Gampangnya ya, umumnya motor gangster lah. Di Jepang ya, di Di sini Jepang. enggak. Dan motor gangster Jepang itu juga di era-era 80-90-an. 70 sampai 90-an. Motornya bentukannya kayak gitu? Bentuknya kayak gitu. Itu pabrikannya atau gimana ya? Enggak. Itu custom made. Motor-motor basic standarnya di Jepang tuh biasanya pakai Suzuki GS 400, GS 500, CBX 400, motor-motor 2 tak kayak GT 380, model-model standar, cuman ya di customize lagi, dibikin fairing depan, dibikin joknya. Oh, berarti style itu tuh hadir di era itu. Di era era ya kalau tarik sejarah panjangnya mungkin di 60-70-an ya. Tapi itu yang nge-modif itu cuman gangster-gangster doang. Pada saat kalau di Jepang setahu Ini gua, sejarah, kita ngomongin sejarah dulu ya. Gue juga nggak tahu banget sih bang. Gue ngulik, ya lumayan ngulik untuk permukaan lah. Tapi
memang itu tuh berandalan-berandalan sekolah, kayak geng motor bocah-bocah sekolah di sini aja. Bedanya itu di Jepang. Tapi versi Jepang. Betul. Anak-anak sekolah Anak-anak nih. sekolah, anak-anak Berarti SMA. levelnya belum sampai ke Yakuzanya Belum. Itu anak-anak SMA, gangster lah, geng motor yang suka kebut-kebutan, liar gitu di jalan. Malak mungkin, gue nggak tahu kalau malak. Iya. Malak bahasa Jepangnya apa ya? Malake. Iya kali ya. Minta duit. Anjing iya lagi. gua taunya ini bahasa Jepangnya bokek. Sakukurata. Itu dia. Kalau hantu muka murata. Itu jokes SD banget iya, yang bener, kayak gitu ya. Bener, jokes. Tapi kalau misalnya ngomongin motor nih, total koleksi motor, karena gue yakin banget lu motor nggak cuma punya satu. Gue di Instagram lu aja lu banyak. Enggak bang, dikit itu. Piro. Sekarang 4. Sekarang. Bentar lagi 5. Enggak, dikit. Itu kan ntar pasti ada yang dijual. Garasi penuh. Daripada lu jual motor, mendingan lu jual rumah beli yang gede biar garasinya gede. Gue sih rencananya memang kayaknya, gue ada satu motor cita-cita yang kayaknya kalau gue beli itu, gue gak butuh rumah deh. Apaan tuh? BMW. Iya. GS Adventure 1250. Kayaknya kalau gue punya itu, gue nomaden gak apa-apa. Gue punya kosan buat naruh barang sama checkpoint aja. Abis itu gue berkeliling dunia. Nggak nikah sih pasti. Iya sih, nggak nikah ya. Iya bener. Ya itu nantilah kita lihat aja nikah atau enggaknya. Oke, tapi ada pasangan? Ada, pasangan ada. Suka motoran juga? Jadi suka? Dipaksa? Enggak dipaksa lah, diancem. Enggak. Emang akhirnya pengen nyobain gitu. Tapi dengan tema Bosozoku ini, dengan yang karakternya dia jok belakang gitu, kan sebenarnya cewek yang dibonceng di belakang nyaman dong. Nyaman. Buat boncengan dong. nyaman. Kayak motor gua kan ribet. Single seater? Iya, kalau mau dibonceng kan berdiri di belakang kan. Iya, kayak pakai jalur. Kayak anak komplek gitu kan. Betisnya kena ban dikit. Ya, keseset-seset dikit gitu. Motor gue sih nyaman, buat nyaman. boncengan nyaman, buat touring pun nyaman hitungannya itu bang. Oke, nah yang lu modif jadi Bosozoku ini ada berapa? Ada 2. Ada 2. Nah yang lu pakai sekarang ini namanya merah? Karyo. Oh, namanya ada Karyo. namanya. Motor lu ada namanya nggak? Ada. Nah iya kan, kita kan kalau punya kendaraan Iya kesayangan lagi, pasti dinamain. Bener. Gak mungkin. Gue mobil ada namanya, motor ada namanya. Siapa motornya namanya siapa itu? Gue namanya yang standar-standar aja. Jackie. Kenapa Jackie? Kenapa Jackie? Nggak itu nama lu ya? Enggak juga sih. Ya gue dulu, iya sih nama Instagram gue dulu Jackie. Jackie kan? Nggak gue namanya Blacky. Oh iya. Blacky karena motor gue full black. Iya. Gitu, full black itu gue namain Blacky. Kalau motor lu yang ini namanya siapa? Namanya Karyo. Sebenarnya namanya Karyoku. Dipanggilnya si Karyo. Karyoku tuh dalam bahasa Jepang artinya Fire Force. Fire Force tuh apa ya? Seperti serangan api gitu, pasukan api gitu. Makanya ada api kan, elemennya api. Dan diambil 2 arti kan sebenarnya Jepang sama Jawa kan agak-agak mirip kan. Karyoku itu kan sebenarnya kayak bahasa Jepang juga kan, kayak karya aku gitu. Iya, tadi gue pikir juga dari Jawa, tapi pas lu hubungin ke Jepang, emang iya. Ada artinya, Karyoku tuh beneran ada, Fire Force. Itu diambil dari anime Jepang, Fire Force tentang pemadam kebakaran. Karyo ya. Karyo dipanggilnya Karyo. Yang satu yang hitam yang merah, yang satu lagi yang putih biru namanya American gitu. Chan itu kan untuk perempuan kan sebutan. American gitu-gitu. Karena dia dari mesinnya Amerika, konsepnya Jepang. Oh gitu. Ada filosofinya. Lucu. Gitu. Satu lagi nggak ada mau lu kasih nama Ike gitu? Belum. Ike satu lagi Kimochi. Pasangannya. Kan 4 jadinya kan. Ya. Nggak, tapi yang gue namain yang gue namain tuh biasanya gue custom doang. Kalau yang motor standar nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Iya, di custom biar ada nyawanya lah betul, ibaratnya gitu. gitu. Oke, berarti ini basicnya yang lu pakai di motor yang ini kita ngomongin tentang Bosozoku dulu ya. Ini boleh. Karena menurut gue menarik banget ya, bukan cuma dari sejarahnya tapi motor ini tuh anti mainstream banget. Ya. Dan sebelum gua ngundang lu ke sini, motor lu tuh berseliweran di FYP gue. Lumayan Bang Fadi, lumayan. Gitu kayak motor apa nih kok lucu, motor apa nih gini. Pas akhirnya pas gue liat pokoknya, ini bukannya orang yang mau gue undang ya gitu kan. Si Berry ini ternyata ini yang punyanya gitu. Emang lagi. Karena kan lu sempat ada beberapa kali itu kan cuma motornya doang, nggak ada lunya. Iya memang guanya jarang. Ya, makanya itu tadi pas kita foto-foto, gue bilang sama lu kan, Bang gue nggak bisa gaya. Karena gue nggak segitunya kalau di foto, nggak bisa.
Ya, tapi bagus kan. Jadi nggak, iya kan yang arahin nama fotografernya bagus. Gitu. Nanti kapan kita foto sama motornya? Boleh, gitu, boleh. Nah, ini kita ngomongin Bosozoku dulu nih. Ini berarti basic yang dipakai di motor ini tuh apa sebenarnya? Ini kalau kita ngomongin yang si Karyo ini ya. Oke, kita ngomongin Karyo dulu, abis itu kita next ke si American. gitu kan. Loh tapi gitu ngomong Jepang. Bener. Gitu. Harus ada naiknya. Ya nonton ame lagi, anime kan gitu. Iya. Karyo dulu. Si Karyo ini basicnya Suzuki Inazuma. Suzuki Inazuma itu kodenya GW250. Kalau Suzuki kan ada GSX 250, GSF 400, GSR 600. Nah, untuk Inazuma ini kodenya GW250. Dia tuh build up. CC-nya 250. CC-nya 250, 2 silinder inline secara mesin. Itu kan agak lumayan jauh ya bentukannya ya? Iya, bentuk standarnya kayak Mega Pro lah. Iya makanya. Motor naked aja, motor batangan. Terus akhirnya lu modifnya berarti agak lumayan banyak sih. Enggak juga sebenarnya Bang. Lu sampai mangkas ini enggak lu panjangin? Enggak. Konsep Bosozoku di Jepangnya juga tidak ada yang motong rangka. Enggak boleh? Bukan enggak boleh, konsep di sananya seperti itu. Kan gua kiblatnya di sana kan. Ya pun nanti lu mau motong ya terserah juga, kan udah lu serap di sini kan. Akulturasi budaya lah, tapi gua masih ngikutin di sana untuk tidak motong rangka. Jadi hanya menambah fairing depan, mengubah jok belakang, sama bodi belakangnya agak gua naikin sedikit. Oh biar agak nongkrong. Iya, gitu karena ya, dia kan basicnya kan Inazuma kan agak rata. Jadi kalau di Bosozoku di aslinya di Jepang, Bosozoku itu joknya tuh pasti nungging-nungging. Udah itu doang sebenarnya. Stang, fairing depan, jok belakang, spakbor belakang. Roda masih standar, stok sok depan, sok belakang standar. Oh masih dipakai semua ya? Tangki gue bahkan masih pakai tangki standar. Cuman ganti aja di Cuman gue cat ulang aja, gue repaint biar tangkinya tentu biar gede, biar tetap gede. Biar nggak usah ngisi bensin mulu. Gitu. Sebenarnya simple. Bikin Bosozoku tuh nggak sesulit itu. Habis berapa? Jangan ngomongin duit dong di sini. Nah, maksud gua ini kan lo kan stand up komedian nih, tapi kita malah ngebahasnya motor. Ya kan? Ini abis ini ada nih oli mesin, ada endorsan helm, ban gitu ya. Kan ban, kayak gitu kan siapa tahu. Oh ternyata si Berry sama Fadil ini suka motor gitu. Siapa tahu nanti pas kita modif lagi disuplai. Nah, bisa gitu itu. Kan. Bisa. Jadi pengen tahu abisnya berapa. Dan mungkin siapa tahu bisa menginfluence. Kalau gue sih nggak mahal, Bang. Menurut gue ya. Si Karyo ya. Si Karyo kita ya. Ngomongin Karyo dulu si Karyo. Waktu itu kalau nggak salah gue abisnya cuma sekitar 20. Murah kan? Sebagus itu 20. Bengkel desa, Bang. Ngerjainnya di Purwokerto jauh. Di sana mah 20 juta mah gede. Mewah. Iya 20 juta mewah. UMR-nya 2 juta. 20 juta mewah sih. Nggak, tapi memang itu tuh nggak sebanyak itu sebenarnya. Ya karena tadi kan lu cuma nambah. Betul. Lu nggak ada motong sasis, nggak ada apa segala macem. Itu hitungannya standar lah. Maksudnya custom motor segitu kan. Ya. 20 sampai 30 juta sebenarnya. Ya tergantung bengkelnya juga sih. Ya. Dan tergantung spare part yang dipakai. Tapi gua kan nggak banyak ngerubah. Betul. Gua habis 20 juta pun itu sekalian ngerapihin beberapa perintilan soal kayak pas gua custom tuh sok depan gua bocor. Jadi gua ngerapiin sok dulu. Jadi bukan cuma biaya custom, biaya repair juga. Agak lumayan ya habis ya motor. Kalau lu kan banyak perubahannya, lu motong rangka, ban lu aja kan udah kecil itu berapa duit. Kan gue tahu harganya. Pelek dengan ban Bridgestone itu. Iya lagi. Kalau yang mengerti motor mah bisa ngebaca, oh ini harganya segini gitu. Bisa dihitung. Oh gitu ya, yang ngerti motor pasti paham ya motor gue modifnya habis berapa ya? Bisa, kalau gue tebak pasti bener nih. Coba berapa? 45. Dikit lagi. Ke bawah ke atas? Ke atas. Lebih ya ternyata ya. Di kepala gue segitu udah tinggi, udah paling tinggi. Iya. Beda tipis sih. Iya. 49. Iya segituan kan. Iya kebaca, soalnya dari spare part lu banyak yang berubah dan pakai yang cukup oke lah merek. Iya 49 terus abis itu gue kayak BM ganti lagi, ganti perintilannya kayak spionnya ganti, apalagi kecil-kecil lagi gitu, kecil-kecil tapi banyak, terus gitu, tapi habisnya segitu. Iya. Sih. Segituan biasanya. Gue mah murah-murah aja, murah tapi terlihat orang, udah itu aja cukup. Iya itu anti mainstream keren sih. Nah kalau yang satu lagi, American. Basicnya apa? American tuh sebenarnya basicnya adalah Buell motorcycle. Buell XB12R tipenya. Buell itu, ini kita tarik sejarah lagi nih karena banyak yang nggak ngerti. Nah ini penting nih. Nah pas ini kita ngomongin sejarah ya, berarti editannya jadi hitam putih nih, set gitu. Mampus dong, nyusahin editor.
Buell itu didirikan oleh Eric Buell namanya. Eric Buell itu adalah mantan teknisinya Harley Davidson. Oke. Dia menciptakan motor balap. Eric Buell juga pembalap. Dia menciptakan motor balap awalnya. Lalu di tahun sekitar kalau nggak salah 98 apa 97 dia menciptakan motor balap dengan basic mesin Sportster. Oh, Sportster Harley. Sportster Harley 1200 okay. pada saat itu. Harley XR kalau nggak salah. Dia buatlah Sportster itu dibuat versinya Buell Untuk balap. Untuk balap. Jadi sebenarnya Buell itu masih ada satu garis keturunan keluarga sama Harley Davidson. Sepupuan kali ya. Ade angkat mungkin. Ade angkat kali ya. Lalu akhirnya si Buell itu dibelilah sahamnya sama Harley Davidson. Akhirnya Buell jadi anak perusahaannya Harley Davidson. Jadi sebenarnya Buell bisa dibilang masih saudaraan lah sama Harley Davidson. Tapi motornya tuh mirip kayak motor kayak. Iya, kalau lu lihat standarnya motor balap karena motor memang balap. fokusnya si Eric Buell tuh memang motor yang kenceng. Sportster torsinya besar, tapi untuk top speed kalah. Ini torsinya gede, top speednya oke. Di ujung top speednya tuh tenaganya masih ada tuh ya. Tenaganya gede, Buell itu makanya aslinya sebenarnya motor balap. Nah, lu basicnya pakai itu? Mesinnya itu. Oke. Di mana, Bro? Ada lah teman-teman mah. Ya itu namanya motor kontes. Motor kontes kan harus yang aneh-aneh. Iya benar. Harus yang mencolok gitu. Oke, abis berapa lu modif si American? Nah ini di atasnya si Cario. Di atas si Cario lah. Karena dari CC aja udah beda. Iya, ini kalau kita ngomongin modifnya doang ya. Modifnya doang tuh cukup mahal karena banyak yang gue ganti. Termasuk sok depan, sok belakang tuh harus. Karena harus kuat banget, Bro. Betul. CC-nya aja udah 1200. Dan ini kan 2,5. Iya, dan ini frame-nya bikin lagi ada yang dirubah lah. Untuk penguatan ya? Iya, untuk penguatan. Betul. Okay. Habis berapa tuh? Di atasnya Cario lah. Oke, 3 kali lipat ada ya? Ya segituan lah. Ya kan? Segituan 3 kali lipat nggak mungkin 2 kali lipat dari 3-4 ke atas lah. 3-4 kali. Nabung Bang Fadi, nabung. Saya lama. Itu ngerjainnya setahun. Karena duitnya gak ada. Jadi lu bangun mobil juga lama kan? Mobil agak lumayan lama. Gue udah masuk 1,5 tahun. Iya. Tapi gue ngerjainnya langsung 2. Oh. Nah akhirnya karena gue sebel, 1 dulu deh keluarin. Fokus dulu 1 gitu. Biasa gue kan BM. Iya. Maunya banyak. Iya. Mobil doang yang mau 2. Iya. Bini mah 1 tetap. 1 aja tetap. Iya. Bener. Ribet kan punya mertua 4. Iya lagi. Punya nggak kepikiran. Mertua punya 2 aja puyeng. Oke. Modif si American 1 tahun? Setahun sampai bener-bener jadi. Oke. Karena itu 2 kali perubahan. Cario? Si American. American 2 kali American itu 2 kali perubahan. Jadi yang pertama gue bikin tuh belum versi final. Karena mepet waktu. Oh mau dikontesin? Iya waktu itu kan mau dipajang di Custom Fest. Gue pengennya dengan konsep yang sekarang nih yang ombak Wave of Kanagawa itu. Dengan lampu pop up. Oke. Itu yang bisa ngebalik itu ya. Itu lama ngerjainnya. Jadinya ngerjain yang buat ngejar Custom Fest dulu. Custom Fest udah kepajang, bawa kirim balik lagi ke bengkel, baru mulai tahap kedua. Biar apa? Sempurna lah. Biar sempurnanya. Baru bener-bener jadi ya bulan lalu. Oke, kalau balik lagi ke bengkel. Kenapa? Ngerapiin knalpot, ngerapiin stang, ngerapiin tangki. Ada baru ketahuan penyakitnya begitu dibawa ke Jakarta. Tapi emang begitu sih motor modif kayak. Iya ya kenapa motor modif tuh selalu ada aja gitu. Ada aja. Kan kayak proses pengenalan. Oh gitu cara dulu. Kita bawa. Begini, ternyata begini pakai di Jakarta begini, suhunya begini. Kan panas. Lu modif di Purwokerto tuh dulu? Modif di Purwokerto dua-duanya. Kenapa Purwokerto? Kenapa Purwokerto? Ya apa karena ada sop durian itu? Hah, sop durian? Yang di Gor Satria lu gak makan? Gua gak begitu doyan durian sih sebenarnya. Aduh, itu legend. Tapi memang Purwokerto itu termasuk yang terkenal durian ya kan, durian bawor kan. Iya, sama mendoan, Bro. Mendoan, yang mendoan. Pink itu yang gede itu sekarang udah ada. Sekarang viral tuh mendoan gede, tapi aneh sih. Mendoan mah kecil-kecil aja, gede-gede mau buat apa? Blendak langsung. Makanya. Tapi kalau beli yang kecil-kecil tuh 20 gitu ya. Iya, sekali banyak, benar. Tapi bisa makan sama aja. Oke, kenapa Purwokerto? Sebenarnya Purwokerto itu, gue ketemu kota itu juga tidak sengaja, Bang Fadi. Jadi gambarannya adalah gue jatuh cinta secara tidak sengaja sama kota itu waktu pertama kali datang. Oke, lu asli mana? Bekasi.
Lahir gede di Jakarta, lalu pindah ke Bekasi, udah. Lu tuh ada turunan Jepang apa Cina? Cina. Ada Cinanya. Jepang. Nggak ada. Jarang loh berarti yang biasanya kan kalau Cindo tuh banyaknya yang bisnis apa segala macem. Betul. Nah lu ini apa nih kerjaannya sebelum stand up comedy? Nggak ada. Langsung stand up. Langsung stand up? Kuliah ketemu stand up. Gabung stand up udah kejeblos sampai sekarang. Jadi belum sempat ngerasain kerjaan kantoran seperti Cina-Cina pada umumnya, bekerja di bidang IT. Atau mungkin perusahaan bokap lu jalan? Bokap perusahaan, diajak kerja sama orang. Nggak ada, nggak. Keluarga gue bukan Cina seperti pada umumnya. Bukan yang berdagang atau punya usaha, bukan. Tapi lebih ke kerja sama jasa, orang. Keluarga gue tuh rata-rata jasa, Bang Fadi. Bokap gue dulu tuh kepala bengkel di bengkel bubut. Jadi ada Cina lain yang punya bengkelnya, nah bokap gue yang disuruh sama Cina lainnya itu. Oke. Tapi bengkel bubut kan laku keras tuh. Iya, memang kerjaannya kan. Gue punya sahabat waktu SD. Ini mungkin orangnya nonton nih, namanya Dani. Namanya Dani. Jadi dia itu waktu kecil, waktu SD tanya cita-citanya besok mau jadi apa. Gue mau jadi tukang bubut yang megang kasirnya, karena dia ngeliat duit bengkel bubut tuh banyak duitnya. Kenapa pengen jadi kasirnya doang? Iya, yang punya dong. Tapi memang dia suka karena dia punya bengkel bubut bokapnya. Jadi dia pengen punya bengkel bubut nanti gitu. Iya. Oh, dia yang punya tapi dia pengennya jadi kasirnya. Di kasirnya karena dia lihat banyak duitnya. Kalau jadi kasirnya doang kan banyak juga duit orang. Iya, itu dia gitu. Iya. Oke. Purwokerto ya. Kenapa Purwokerto nih? Itu gue ketemu dengan tidak sengaja sama kota itu di 2016 pertama kali gue ke Purwokerto. 2000, oke, lumayan lama tuh. 2015 itu gue kan kompetisi suci kan, suci 5. Oke, 5. Yang juaranya Regen itu. Nah gue di kompetisi itu ada 2 anak Purwokerto namanya Ubay sama Wira. Dia itu teman satu angkatan. Nah sebelum ketemu mereka gue tuh nggak tahu Purwokerto tuh kayak apa. Lu dari mana? Oh dari Purwokerto. Purwokerto tuh kayak apa sih? Ngobrol-ngobrol cerita terus sampai akhirnya di 2016 ada sebenarnya acara stand up di Cilacap, tapi naik kereta dari Jakarta turunnya di Purwokerto, dari Purwokerto lanjut mobil ke Cilacap naik mobil sejam, bener. Begitu nyampe sana, gue diajak ke Curug Bayan namanya. Curug Bayan belum kayak sekarang, dulu masih belum banyak bangunan, masih asli lah. Terus gue bilang, ini kotanya enak banget dah, gue kayaknya bakal sering kesini dah. Adem juga kan? Adem banget. Ya, adem. Nah dari situlah akhirnya gue jadi rutin ke Purwokerto. Yang awalnya masih naik kereta, mungkin setahun 2 kali, setahun 3 kali, nambah jadi setahun 5 kali, setahun 6 kali, mulai jadi, terutama di pandemi itu gue bisa sebulan sekali ke Purwokerto, naik motor, 8 jam. Oh tapi emang lu seneng? Iya emang gue seneng touring. Barulah kenal sama bengkel itu di Purwokerto di era pandemi. Berarti motor lu dulu belum Boss Suzuko tuh? Belum Boss Suzuko. Belum. Awal gue main motor tuh custom Japstyle 2013 waktu Japstyle belum rame. Lalu di 2017-an gue bikin chopper kampung alirannya. Chopper kampung tuh chopper yang tidak chopper. Bingung dah. Nanti lu lihat aja deh chopper kampung kayak apa. Chopper kampung namanya. Lalu punya chopper. Boleh tunjukin ini foto ini chopper yang tidak chopper set. Chopper kampung lah. Cari ada chopper kampung di Instagram ada. Abis itu gue punya chopper yang beneran chopper, mesinnya Scorpio. Abis itu badan makin gendut. Dulu nggak segede gini. Dulu enggak. Ya, ini juga aja udah lebih mengecil nih. Ya, tadinya gue gendut banget. Gendut ini sekarang nih. Chopper udah mulai kekecilan. Iya. Gue butuh apa yang lebih gede ya. Bobber nggak suka bobber? Mirip sama chopper Ya cuman kan stangnya beda sih. Iya mirip sama chopper. Kalau mau bobber gue suka tapi harus emang digedein mesinnya mau nggak mau. Biar nyesuaiin badan kan. Makanya tadi kita ngobrol. Badan gede tuh emang mesinnya harus gede juga. Kalau kecil ketiban, kebanting. Bobber gue juga kan gue gede-gedein. Gue panjang-panjang. Karena lu tinggi besar. Akhirnya udahlah gue baru punya Boss Suzuko 2021. 2021 ini si Karyo dulu nih. Karyo dulu. Itu chopper gue jual-jualin buat bikin si Karyo. Gitu awalnya main motor. Jadi itulah awal pertemuan lo dengan Purwokerto dari 2016, ketemu bengkel itu Daeng Custom itu di 2021. Bahkan gue pertama kali ketemu Daeng Custom itu gue masih naik chopper. 2020 gue kenal sama mereka. Daeng Custom. Ini orang Makassar. Nah, ini panjang lagi nih ceritanya nih. Ini Daeng orang Makassar. Betul. Bener kan? Bener. Jadi kenapa di Purwokerto? Gue lupa kakeknya apa neneknya ada keturunan Makassar. Nah, dia itu
tidak bisa bawa nama Daeng karena dari ibu apa ya? Iya, paham. Si mekanik gue ini tidak bisa bisa pakai nama, nggak dapat gelar Daengnya lah, karena dia dari ibu bukan dari ayah ya katanya. Dari ayah, betul. Jadi nggak kuat lah tuh. Iya, nggak bisa turun gitu. Akhirnya udah dipakai deh identitas Daeng Customnya ya buat bengkel gitu. Emang agak unik sih. Di Purwokerto Jawa ngapak tapi Daeng. Iya. Daeng Custom gitu. Awalnya itu. Makanya lu ketemulah sama bikin di sana. Purwokerto. Main di sana. Ini aja gue 26 ke sono lagi. Naik motor Minggu lagi? depan. Enggak, kalau besok naik kereta karena gue mau ngambil motor gue. Motor si American. Enggak, yang mau gue bawa balik besok Christine. Siapa lagi nih Christine? Itu Suzuki Crystal yang punya gue. Motor bebek. Oh. Namanya Christine. Ini dimodif juga? Itu restorasi. Oh restorasi. Tapi tetap ada masuk proses bengkel makanya lo kasih nama. Iya betul. Kecuali motor pabrik gak lo kasih nama. Betul, gue restorasi normal. Berarti terus gue modif. Cewek ya? Christine cewek. Kan yang putih ya? Yang putih. Yang ini yang konsepnya AE86. Iya. Itu lucu tuh. Iya, nah itu motor Indomaret. Motor Indomaret PE kebagusan. Terlalu mewah. Agak jauh Terlalu mewah. Oh, Indomaretnya jauh digadok ya, digadok. Tapi kalau ngomongin touring nih, lu tuh termasuk biasanya anak motor tuh suka touring kan? Gua anak motor gua kebagi sih, anak motor ada yang suka touring, ada yang suka, ada yang enggak. Gue tidak mengklaim gue anak motor, tapi gue suka motoran emang dari SMP. Tapi kalau misalnya touring, gue termasuk nggak terlalu yang suka touring. Nah iya, ada tuh, ada yang emang demen jalan, ada yang gue di dalam kota aja deh ada. Iya gitu, tapi memang udah ada beberapa ajakan sih. Kayak touringnya gue ya ayo gitu. Pagi ya. Pas paginya San Mori. Pagi mah tidur, ngapain naik motor? Biarin udara pagi dinikmati oleh orang-orang yang berolahraga. Iya, kenapa kita harus kasih asap? Betul, gitu kan? kasih asap mah malam aja, orang-orang udah pada tidur. Tapi enak main motor lu. Terang men. Iya betul, lumayan. Gue suka lagi motor yang kasih lampu gitu. Kan sebenarnya era-era mobil-mobil juga ada kan? Ada. Zaman-zaman Fast and Furious Tokyo Drift. Itu Tokyo Drift. Dem ya kan. Zaman-zaman PS2 tuh Need for Speed 2 Underground. Yang lampunya pakai lampu kolong. Iya. I will bring back era sih itu. Itulah. Itu era sih keren sih. Itu. Walaupun dibilang norak tapi menurut gue tetap keren sih. Sekarang anak motor tuh udah banyak banget yang pakai lampu kolong. Sekarang bahkan motor-motor yang bukan custom pun udah mulai pakai lampu kolong. Jadi kayaknya akan ke sana lagi arahnya, kan tren berputar kan. Iya. Kayaknya sih udah mulai ke sana lagi. Bobber gue cocok ya pakai lampu kolong? Cocok aja. Warnanya aja disesuaiin. Hitam, merah. Putih kali ya. Putih boleh. Putih atau merah kali ya. Tapi kalau putih suka nyaru sama lampu jalan nanti. Ya memang dia lebih pendar sih. Kalau nggak warna-warna yang aneh aja kan pink gitu. Gila, ini cocok banget ya jadi penasehat untuk kalau misalnya modif motor. Ayo, gue kalau diajak ngobrol motor seneng gue. Tapi emang lu passion sih ya di situ ya. Lumayan Bang Fadi. Lu nggak kepikiran gitu pengen punya bengkel sendiri atau lu pengen punya berkiprah sebagai seorang apalah expertise atau apa gitu. Karena kalau kita ngomong expertise mungkin kalau misalnya lu belum punya pengalaman di bengkel tapi karena passion ya kan belajar itu kan learning by doing gitu. Nggak kepikiran gitu lu pengen punya misalnya kapan gitu lu pengen punya bengkel sendiri atau apa gitu cita-cita gitu. Kalau bengkel custom sih pengen, tapi kayaknya bengkel custom tuh akan jadi project idealis. Karena bengkel custom mesti bagus banget karya lu supaya bisa dapat untung besar. Tapi sekarang gue lagi megang bengkel detailing salon. Oh, detailing salon. Tapi untuk motor memang. Oh, khusus motor. Oh, itu penting juga tuh. Ya, kan untuk look lah. Tuh, cakep tuh kalau dilihat abis betul. Gitu kan. Bersih kan, poles-poles, coating gitu-gitu. Tapi bukan punya gua. Gua cuman ngurus sambil belajar berbisnis. Sebagaimana Cina pada umumnya. Iya. Nol pengalaman bisnis, nol. Cina apa ini? Cina apa ini, tidak punya skill bisnis gitu. Tapi rencananya mah jangka panjangnya mah ada makanya belajar ya kan. Lu udah berapa kali nyampe bela-belain bolak-balik ke bengkel di Purwokerto lagi ya. Tapi memang ada rencana mau tinggal di sana atau ada banget. Serius lu? Ada. Tapi kan sekarang udah gak terlalu dingin. Tinggalnya di Baturaden ya, jangan di Purwokertonya. Iya, dingin. Carinya tanah atau rumah di Baturaden. Jadi tetap adem. Apa yang ngebuat lu jatuh cinta sama Purwokerto?
Karena kemarin juga kalau nggak salah gue ngelihat si Mas Panji juga berapa kali ke. Itu gara-gara saya penasaran. Iya berapa kali, maksudnya gue kayak kemarin kita udah ketemu ya kan di New York. Iya. Gue sama dia. Terus tiba-tiba gue ngeliat postingannya, wah Purwokerto. Ke Purwokerto nih. dia. Jadi gue sama Awe, teman gue, anak stand up Bekasi juga, abang-abangan gue lah. Udah suka Purwokerto dari lama, dan gua sama Awe ini sering banget ke Purwokerto. Tentu nggak barengan, kadang-kadang barengan. Ntar Awe sendiri ke Purwokerto, gua sendiri ke Purwokerto, ntar kita berdua ke Purwokerto. Nah Panji tuh kayaknya penasaran, lu ngapain sih ke Purwokerto mulu gitu. Terus apa komentarnya Mas Panji? Ya Panji happy sih di sana. Ya itu makanya Panji kan sekarang lagi viral sama orang Purwokerto. Gara-gara kalimat-kalimatnya di YouTube-nya si Titik Kumpul, si Pras. Pras Teguh Abdur itu kan lagi viral gitu. Kalau buat gua Purwokerto menyenangkan karena rasanya itu tuh mungkin ya gua nggak tahu nih kalau orang lain. Gua ngerasanya personal banget ini. Kayak Jogja tapi mungkin 30-40 tahun yang lalu. Masih sepi. Ya karena Purwokerto memang kota yang nggak ada tol langsung sih. Jadi kayaknya orang males ke sana tuh ngapain, mending ke Jogja sekalian gitu. Wisatanya juga mungkin orang belum banyak yang tahu. Tapi makanan di sana enak-enak loh. Enak, makanannya enak. Gue sih suka suasananya tenang. Orang-orang di sana tuh kayaknya slow living gitu. Kayaknya ya, menurut gue. Santai aja, nggak ada yang buru-buru. Jarang banget pom bensin ngantri kayaknya di sana. Nggak kayak di sini. Lagi. Pom bensin sini ngantri mulu. Ngantri mulu kan di sana mah. Apalagi gue main ke Pik kemarin, bujuk mau ngisi bensin, ngantrinya parah. Udah gitu bensin di sana irit sekali. Karena 15 menit untuk orang Purwokerto jauh. Sana mas jauh 15 menit. Jauh 15 menit. 2 jam jauh. 15 menit mah apa. Gitu. Makanya gue seneng. Mungkin karena ya udah enak kali ya sama macetnya Jakarta gitu. Tiap hari harus berjuang. Berangkat kerja tuh malamnya tuh aduh besok sejam perjalanan, sejam setengah. Begitu kesana tuh kemana-mana sepi. Santai. Kosong. Jam 9 udah tenang, udah gelap gitu kan, jam 9, jam 10. Oke. Makanya suka. Oke, ngomongin balik lagi nih ke touring ya. Lu touring suka tapi? Suka. Rame-rame? Enggak. Ah ini unik juga nih. Sendiri sebenarnya sukanya sendiri. Kenapa nggak ikut rame-rame gitu? Kalau ada agenda rame-rame dan menurut gue ini menyenangkan, berangkat. Jadi bukan berarti gue anti rame-rame, tapi tergantung kondisi aja. Oke. Kerjaan nih mengharuskan lu touring rame-rame kan suka ada tuh project-project. Iya nih kita touring ada 10 rider, ada 15 rider, ada 8 rider. Ya berangkat, gue happy juga, happy gitu. juga. Ada temen gitu. Tapi kalau untuk bener-bener untuk yang personal, gue jalan sendiri aja, nggak perlu nunggu orang. Karena lu jalan juga udah berdua kan? Sama siapa? Motor lu. Motornya bener. Itu kan partner. Itu partner. Bener. Gue juga kadang-kadang gitu sama motor kayak kadang-kadang gue suka ngajak ngobrol motor. Gila gak ya gue ya? Enggak sih. Enggak ya? Lu juga suka ngajak ngobrol gak? Iya kadang-kadang. Kayak misalnya tahan ya dikit lagi nyampe. Jangan trouble dulu gitu-gitu. Kayak sabar ya gitu. Iya. Oh ini kotor nanti gue cuci ya gitu. Ntar ya habis ini kita minum ini ya Pertamax. Tadinya kan Pertalit misalkan gitu. Minum enak abis ini ya, minum enak. Kalau motor minum Pertamax, lu minum apa? Pertamax juga kayaknya. Nah, gue minum susu minum susu. Men, come on man. Bro, anak motor jangan alkohol lah, susu. Itu tidak mencerminkan, biasanya anak motor kan alkohol. Betul. Atau minimal itu apa? Energy drink. Jos susu apa? Ekstra jos susu. Iya, energy drink kan. Energy drink lah gitu. Nah, susu aja enak. Susu enak, segar. Segar, susu aja. Gua nggak suka alkohol. Sama. Tidak, gua alkohol tidak. Tapi merokok tidak. Energi gue suka. Gua enggak juga. Kopi gue suka banget. Gua enggak lagi. Kopi enggak? Kopi aja enggak gua. Wah gila lu. Kalau lagi pengen, tapi kalau enggak, ya enggak. Bukan yang nyari gitu, bukan yang menit. Kalau lu kayaknya butuh kan? Gue butuh. Gue termasuk orang yang butuh kopi. Gue air putih. Udah itu doang gua. Air putih ya wajib. Air putih aja gua. Tapi kenapa? Susu. Kan Gua suka lu susu. ngantuk nih, ya kan? Nah, gue tuh di jalan nggak pernah ngantuk, Bang Fadi. Nggak pernah gua ngantuk di jalan tuh nggak pernah. Oke. Jadi emang nggak butuh Energy drink. Nggak butuh. Kopi pun nggak perlu kafein. Nggak butuh. Susu pun lebih ke karena lu bayangin jam 1 siang lewat Pantura, panas, debu. Minum susu tuh kayak aduh seger banget ini susu manis gitu. Cuy, yang seger mah Nutrisari cuy. Nah itu gue nggak tahu ya, mungkin itu seger juga sih, tapi kayaknya
Nutrisari kayaknya terlalu manis deh. Oh. Gitu. Susu Kayak yang susu lu tuh minum apa? kayaknya Susu apa? susu strawberry. Spesifik lagi. Nah kalau susu strawberry emang awalnya karena biar lucu aja. Kayaknya lucu nih anak motor sangar tatoan minumnya susu pink gitu. Iya. Begitu gue coba enak lama-lama. Iya emang enak emang. Iya udah akhirnya jadi keseringan itu. Awalnya tuh beneran pure buat lucu-lucuan aja. Awalnya, Buat tapi ternyata pure- rasanya Iya jadi kalau di foto tuh kayak istirahat dulu bos minum susu tapi pink gitu. ya. Baju setelan hitam-hitam, baju touring Iya. semua kan, helm hitam, semua hitam, pink sendiri lucu. Iya. Enak. Jadi keterusan Jadi tuh. keterusan. Oke. Tapi oke. sebenarnya gue air putih. Bang gue sambil minum ya. Iya boleh gue juga sama. Haus ngoceh Karena terus. kita susu strawberry belum masuk nih. Gitu kalau Oke, touring. ngomongin touring. Ya sendiri atau rame-rame lah. Kalau sendiri kan touring. Ya, Kalau rame-rame tourings gitu kan. touring pakai es bener. Walaupun kadang-kadang panas sih. Nggak selalu dingin. Iya bener. Paling jauh lo touring kemana? Kalau gua ya Ya sendiri, nggak apa-apa sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting lu jalan deh sama motor lo. ke Aceh, Eh? ke Pulau Sabang. Pulau ya bukan Jalan Sabang. Jalan Sabang deket. Jalan Sabang deket. Ya. Ini Pulau Weh. Sabang. Pulau Weh. Iya bener. Pulau Weh Nggak, bener. maksud gue kok jauh banget. Gue pikir lu bilang Weh Pulau. Oh iya. Bukan ya? Gue lagi emes. Oh. Ke Pulau Weh. Iya kan namanya Pulau Weh kan Iya. makanya bilang Weh. Iya bener. Gue kaget. Weh jauh banget. Iya bener. Iya, bener. Weh emang jauh banget. Iya. Oh lu ke Pulau Weh Ke di Pulau Aceh? Weh di Sabang. Jadi dari Banda Aceh nyebrang 2 jam naik kapal. Apa? Total. Lu berarti dari Jakarta nih? Iya dari Jakarta. Jadi Ke Tanjung Priok atau enggak Merak. Oh Merak. Oke, Merak terus? nyebrang Bandar Lampung, Bandar Lampung lalu Palembang Jambi, Pekanbaru terus ke Rantau Prapat Medan Lok Sumawe, Banda Aceh Sabang balik lagi ke Banda Aceh lalu gue pulang lewat barat Melaboh lalu ke Sidikalang, lewat ini dulu lewat Balige lewat si Borong-Borong gitu, lewat Tarutung. Habis itu masuk ke Mandailing, Kota Nopan, habis itu ke Sidikalang, dari Sidikalang ke Pulau Samosir. Dari Samosir gue balik lagi ke Medan karena harus vaksin 1. Itu pas lagi lagi COVID? pandemi. Lagi pandemi. Jadi di tengah jalan tiba-tiba keluar tuh syarat untuk penyeberangan kapal wajib vaksin 1. Nah loh gimana nih kita pulang? Akhirnya ke Medan lagi untuk vaksin. Dari Medan ke Tebing Tinggi, nikahannya Oki Rengga. Dari Tebing Tinggi kita turun ke Padang. Bukit Tinggi Padang. Oh, yang Tarutung dan segala macam itu habis dari Tebing Tinggi ya. Jadi dari Aceh tuh ke Sidikalang dulu. Aceh Sidikalang Samosir balik lagi ke Medan lewat Brastagi. Brastagi Tebing Tinggi, Balige, Tarutung, Bukit Tinggi, Padang, Bengkulu, Krui, Bandar Lampung, Jakarta. Total 42 hari. 7.700 km, bensin gue 2,5 juta. Bensinnya doang. Gila. Lumayan tuh. Itu project tolol memang. Sendiri bro. Oh itu berdua sama teman gue. Boncengan? 2 motor. Gak enak bang touring boncengan bang. Capek. 2 motor jadi sendiri-sendiri. Gitu. Motor yang sama? Bos Suzuko juga? Enggak, pakai Inazuma. Waktu itu gue belum punya Bos Suzuko. Oh 2021 ya itu ya? Iya itu gue touring 2020. Oh itu 2021. Oh sebelum Gue bikin bikin si Bos Suzuko. Vario. Gue bikin Bos Suzuko awal 2022. Jadi nyari motornya di 2021 akhir. Gila, 42 hari 7.700 kilometer. Karena muter-muter kan gue di Sumatera Barat aja. Gue ngebayangin 2 di minggu. Sumatera dari Bengkulu, Padang, Medan itu aja udah jauh. Oh jauh banget. Terutama kalau lu lintas timur ya. Ini gue naik motor gue nih ke Kalimalang aja untuk gue jauh banget. Oh kalau Bekasi kan udah beda planet jatuhnya. Sepertinya. Kau memang dari planet Bekasi. Iya benar. Motivasi Motivasi touring lu tuh apa sih bro? pada saat itu patah hati. Oh. Patah hati membawa pergi. Wis gila. Norak, kalau sekarang diinget-inget norak sih. Dulu, ngapain sih lo boleh ngomong kasar gak sih? Boleh. Ya. Sekarang kalau diinget lagi malu tahu kadang-kadang norak banget. Begitu. Bentukannya begini, ya kan kayak Yakuza, tatoan, anak motor, patah hati. Patah hati kaburnya jauh. Nggak karena emang suka motor dan apa ya gitu. Akhirnya bisa lupa tuh. Lupa nggak? Tapi terbiasa.
Kan makanya itu perjalanan ada namanya. Lilo Soko Kulino. Rela karena terbiasa dari bahasa Jawa. Iya, bahasa itu yang Jawa. namain temen gue si Wira yang orang Purwokerto itu. Yang berangkat sama gue. Udah dari situ. Jadi kata dia rasa sakit tuh mungkin gak bisa hilang, tapi lu bisa membiasakan diri dengan rasa sakitnya. Anjing, di quote bagus tuh. Iya. Lempar ke TikTok. Asli ini masuk Dipotong. di TikTok nih. Tapi itu memang relate banget sih. Soal apa nih? Ya itu. Oh iya. Relate banget, pasti orang-orang juga ngalamin hal itu. Nggak mungkin lah orang-orang tidak mengalami Ya. patah hati gitu ya. Jadi sekarang udah terbiasa. Ya. Oke. Udah nggak ada kontak-kontakan lagi Apa? sama mantan. Balikan ujung-ujungnya. Lucu kan? Kocak kan? Setelah berpisah setahun balikan. Emang aneh. Jalan hidup tuh kita gak ada yang tahu, Bang Fadi. Lalu enak balikan. Lah kalau misalnya orang-orang yang nggak balikan. Iya makanya kan jalan hidupnya gak ada yang tahu. Iya, benar. Kalau udah rela aja. Siapa yang Ya udahlah. nyapa duluan abis setelah 1 tahun pisah? Yang tadinya gue udah udah nggak pernah. Wah, oke, putusnya kenapa? Itu panjang lagi ceritanya. Itu 2 episode ini. 2 episode. Heeh. Beda cerita lagi tuh panjang. Intinya pada saat itu adalah permasalahan yang emang kayaknya susah nih pada saat itu. Pisah. Udah sedih-sedihan. Ya menikmati kesedihan aja. Oke, lu waktu pas touring gitu suka dengerin lagu gitu gak sih? Di helm pakai Pakai intercom. Tapi juga. lebih seringan untuk ngobrol sama teman, untuk komunikasi gitu. Kami kan koordinasi di jalan kan sepanjang jalan itu. Jadi dengerin musik tuh enggak terlalu. Gue sekarang malah udah jarang dengerin musik di motor. Dengerin podcast seringnya. Oh, dengerin orang ngobrol. Dengerin gitu. orang ngobrol di jalan. Udah lama banget nggak dengerin musik di motor sih. Kalau lagi pengen aja. Lagi pengen aja. Jadi lu waktu patah hati tuh nggak dengerin, lu menghindari banget ya lagu-lagu galau gitu ya? Iya, bahaya kan malah maksudnya nggak pakai lagu aja nangis. Bro, masa sih nangis bro? Loh, Badan gede kayak gini. Manusiawi Bang Fadi. Aderai kalau kehilangan orang masa nggak sedih, nggak nangis? Biar kata berotot gede, gondrong, dikuncir. Nangis pasti Aderai kalau kehilangan orang yang dia sayang. Gua enggak, Masa? tapi GERD. Tapi pas GERD sakitnya bikin nangis kan? Emang itu Orang gua GERD aja kan, ya aduh sakit banget. Kayak mati bro rasanya bro. Emang. Sumpah gua. Makanya. Begitu. Emang kan pelampiasan orang beda-beda. Gua Betul. mungkin dengan motoran. Dengan motoran ya? Iya. Oke. Ngomongin tentang Suci sedikit nih. Ya. Apa sih yang ngebuat lu akhirnya lu pengen jadi seorang stand up comedian? Ini jawabannya berhubungan lagi nih. Sama mantan lu? Bukan. Oh, sama sih. Karena patah hati juga. Aneh kan? Jadi gue 2000 Orang tuh patah hati terpuruk bro. terpuruk memang awalnya, tapi kan harus Move on. bangkit. Bangkit. Gitu. 2000 itu gue gabung kenal komunitas stand up itu di 2012. Jadi gue punya pacar dulu zaman SMA sampai lulus SMA sampai gue kuliah lah. Oh, ini pacar yang sama? Beda ini beda orang oke, nih. beda. Ini dulu banget. Putus setelah 2 tahun lebih pacaran. Terus gue kayaknya perlu dunia baru deh. Karena dulu kehidupan gue cuma di situ-situ aja, di Bekasi aja. Maksudnya di sekitaran perumahan gue aja. Kehidupan lu cuman lu sama dia doang gitu. Bisa dibilang begitu. Jadi nggak punya pergaulan di luar. Jadi hidupnya hanya muter di situ aja ya karena dulu pacarnya rumahnya deket, masih satu komplek. Enak Tapi nggak 5 langkah dari rumah. Oh iya. Nggak Kayak lagu dangdut iya tuh. makanya nggak segitu. Ada 5 menit naik motor lah, Oke. lumayan lah. Kehidupan di situ-situ aja. Putus, bingung mau ngapain. Gue putusnya 2011 awal tuh Maret apa kalau nggak salah. Pokoknya 2011 awal ketemu stand up di 2011 akhir di Suci 1, nonton Suci 1, abis itu ketemu komunitas stand up Indo Bekasi dari Mas Panji ketemunya justru. Oh gitu. Ngelihat tweetnya Mas Panji nge-retweet ada komunitas baru nih di Bekasi, stand up Indo Bekasi, yang mau gabung silakan datang. 2012 gue gabung. Ya itu jadi awalnya memang karena patah hati perlu dunia luar. Gue sebelumnya mah kagak berani gini-gini Bang Fadi. Lu introvert orangnya? Gue nggak tahu introvert atau enggak sih. Gue mungkin Cina pada umumnya aja yang hobinya main warnet, bersosialisasi hanya dengan teman-teman onlineku. Oh. Gitu. Aku juga begitu.
Iya terus main ini kan. Iya gitu-gitulah, main konsol segala macem. Ketemu stand up akhirnya ya udah jadi ngebawa ke, gue nggak berani ngomong public speaking, nggak punya basic sama sekali, nggak ada. Berarti lu semua dapat itu tuh dari stand up. Dari stand up, gabungnya ya gara-gara itu. Awalnya cuman gara-gara pengen punya dunia. Iya perlu. Kayaknya kalau gue di situ doang gue akan sedih terus. Jadi gue keluar nyari dunia baru. Dan stand up itu lucu-lucu semua gitu kan. Iya. Sampai akhirnya kan lu harus belajar materi untuk bisa bikin stand up. Betul. Iya memang dari nol, karena waktu itu juga untungnya angkatan gue tuh bukan angkatan yang udah lama banget, semuanya tuh masih baru. Oh jadi kan stand up Indo aja kan baru ada 2011. Gue 2012. Jadi semuanya tuh masih belajar bareng. Bertumbuh bareng. Jadi ya udah belajar dapat duit, kuliah tidak lulus, tidak lanjut karena udah dapat duit. Tidak lanjutkan karena awalnya emang gak pengen amat kuliah. Ya udah, keterusan sampai sekarang kejeblos. Oke. Biasanya kalau misalnya materi untuk stand up, lu paling suka materi apa sih? Sebenarnya kalau paling suka ya itu sih tergantung sih. Setiap bertumbuhnya orang, proses pembuatan materi juga berubah. Awal-awal gue stand up tuh gue ngomongin hal yang paling deket, ngomongin kampus, ngomongin kehidupan kuliah. Lalu abis itu berangkat dari jadi anak motor. Akhirnya branding itu yang kebentuk sampai sekarang, stand up ngomongin motor dan segala macam. Anak motor, yang patah hatinya nggak dibawa-bawa? Belum, karena bingung mau ngelucuinnya di mana ya. Karena udah nggak patah hati lagi sekarang. Justru harusnya kalau udah nggak patah hati bisa dilucuin, tapi masih bingung. Nggak enak sama cewek lo? Mungkin. Keresahan. Takutnya kan iya sih. Tersebut kan kayaknya ada itunya juga kan. sih. Dah, gue juga stand up jarang bahas masalah personal yang personal tuh kayak yang kehidupan keluarga, percintaan tuh gue kayaknya nggak begitu. Bukan di situ ya? Kayaknya bukan ranahnya untuk gue share ke umum deh. Bahkan ke sosmed aja gue nggak terlalu ngupdate tuh gitu-gitu tuh. Motor semua isinya. Betul, males kayak gitu-gitu. Orang nggak ngerti ikut campur tuh males tuh. Iya benar. Jadi gue membatasi diri aja Bang Fadi. Oke. Gue. Tapi waktu itu Suci 5 ya? Suci 5 angkatannya 2015. Ya. Saingan terberat lu pada saat angkatan itu? Banyak itu mah, semua saingan pada saat itu. Berat semua tuh? Berat semua, pada bagus-bagus pada saat itu. Lu tuh sampai berapa besar sih? Gua 6 kalau gak salah. 6 besar kan? Itu kan oke banget tuh. Ya lumayan. Lumayan itu 2015 lagi baru gitu. Iya. Oke. Siapa ya saingan terberat? Gak ada sih saingan terberat mah. Kayak lu ngeliat kayak wah ini kayak bagus banget nih stand up selalu. Kalau pada saat itu udah paling susah ini Diki Divi sama Wiranegara. Diki Divi itu satu angkatan sama gua. Malu. Dulu dia mah favorit banget di season itu. People's Champion lah dia, walaupun akhirnya keluar People's Champion. Dia keluar di 10 besar apa ya? 10 apa 11 gitu. Keluarnya juga bukan karena nggak lucu dia, karena materinya tidak membawakan tema yang diharuskan. Kan kompetisi kan gitu kan. Lu harus tema ini, lu harus berapa menit gitu. Jadi lucu mah lucu, cuman temanya nggak kebawa sama dia. Nggak kebawa. Itu ada beberapa. Jadi mau nggak mau, lu nggak mengikuti aturan nih. Iya, betul. Tuh, dia tuh udah buset disenengin banget itu. Berat pada saat itu. Karena gue ngerasa gue apa ya, gue kayaknya nggak ada spesialnya di waktu itu lu bawain apa sih? Motor, ngomongin soal sudut pandang. Udah motor ya waktu itu. Udah. Justru sudut pandang anak motor itu munculnya di Suci 5. Pada Indro seneng dong kan? Seneng, makanya kayaknya itu deh yang bikin gue masuk ke finalis. Kayaknya ya, karena materi audisi gue ngomongin soal gue anak motor. Lupa lagi materinya apa ya dulu ya. Coba masih inget gak kira-kira? Soalnya keresahan anak motor nih, gue udah lama banget tidak mendengar keresahan. Gue lupa materi itu, tapi kayaknya ada di YouTube kalau lu cari materi audisinya. Gue lupa banget materinya. Udah lama soalnya. Alright. Nah ini sekarang nih, lu tuh katanya bener ya lagi sibuk jadi konsultan komedi dan juga film gitu. Sebenarnya kalau dibilang lagi sibuk itu enggak, tapi sekarang kerjaannya emang lebih banyak belakang layar Bang Fadi. Belakang layar. Ceritain dikit dong, berarti kan ini kan kayak yang biasanya sekarang lu di depan layar untuk stand up, sekarang lu jadi konsultan gitu, bisa sampai ke arah situ tuh berarti kan lu punya suatu hal yang yang orang pengen belajar dari percaya lu, kali ya. Percaya juga. Sebenarnya kalau dibilang full belakang layar juga enggak. Kalau ada undangan-undangan stand up ya masih. Ya kayak sama acara-acara stand up Indo juga kalau disuruh stand up sama Pak Presiden Ajis 2000 masih berangkat. Tapi memang sekarang dapat duitnya banyak kan belakang layar.
Mungkin awal mulanya karena ini kali ya Bang Fadi. Jadi gue 2015 itu kan Suci 5. Lalu setelah dari situ, dari 2016 sampai tahun Suci terakhir tuh 2000 berapa? Suci X, gue tuh masih dipercaya sebagai tim mentoring. Zaman gue Suci, bikin materi itu kan susah. Apalagi tiap minggu lu kompetisinya kan. Tiap minggu harus bikin 5 menit kan susah, bikin materi 5 menit tuh susah. Untuk stand up comedian tuh susah banget. Nah, di kompetisi itu biasanya disediakan comedy buddy. Partner untuk kita sharing, untuk kita bikin materi. Dari 2016 gue dipercaya untuk ngurusin itu awalnya. Jadi gue di-hire sebagai tim mentoring. Mau di Suci kek, mau di Suca, gue di-hire lah. Dianggap gue bisa ngajarin orang sama ngebantu orang untuk bikin materi. Kan ada pemain yang bisa ngajar, ada pemain yang bisanya main aja. Gue kalau ngajar gak ngerti gue teknis, tapi gue bikin lucu tahu, tapi gue gak bisa ngejelasinnya. Nah kayaknya gue dianggap bisa menjelaskan secara teknis. Ya. Dan semua-muanya lah. Betul. Gitu. Nah dari situlah mungkin akhirnya jadi dipercaya. Ini kita butuh mentoring nih, kita butuh. Bahkan gue dulu sampai ke perusahaan-perusahaan. Jadi ada perusahaan yang suka bikin ya gathering antar divisi, antar divisi mengirim satu perwakilan untuk stand up di acara puncaknya misalkan nanti di mana. Nah, gue tuh suruh mentorin si karyawan-karyawan ini dari yang kagak bisa stand up. Ah, serius? Serius. Dulu termasuk sering gue pikir lu diundang sama perusahaan untuk stand up. Bukan. Itu kan udah biasa tuh. Udah biasa. Ini lu mentoring. Bantuin mereka supaya bisa perform di ya biasalah malam gathering gitu kan. Biasa ada yang ngeband, ada yang apa. Nah di era itu tuh perusahaan-perusahaan udah mulai ngerti stand up dan pengen dong gue ada stand up di kantor gue tapi karyawan-karyawan gue ya dibikin lomba. Nah gue tuh di-hire sebagai itu. Dulu sering untuk gitu. mentorinnya. Gitu. Lalu akhirnya geser lah. Ya mungkin karena udah terbiasa begitu dibikin komedi, apa-apa dibikin komedi ya udah dibikin lah. Diajak lah untuk konsultan film, konsultan acara, konsultan program YouTube mungkin. Iya. Gitu. Oh boleh juga tuh. Nanti bisa jadi konsultan gue juga nih. Bisa aja Bang. Gitu. Mantap. Deal sekarang. Tapi kalau misalnya podcast Pacinko tuh apa sih? Podcast Pacinko tuh podcast gue. Oke. Podcast gue. Kenapa namanya Pacinko ini yang unik sih? Ya karena kan dua-duanya Cina. Dua-duanya Cina. Terus nama apa ya gitu. Yang identik dengan Cina banget ya Pacinko. Kalau Pacinko kan aslinya kan geng motor juga kan. Betul. Pasukan Cina kota kan. Itu kan era-era 80-90-an kan. Tapi kan Pacinko kan keren. Betul, karena kayaknya keren gitu. Akhirnya tapi kenapa singkatannya jadi begitu? Iya kita plesetin aja. Karena kan kalau aslinya kan geng motor. Iya. Gitu. Itu udah berapa lama tuh si podcast? Kayak udah jalan udah setahun. Setahun. Tuh ngomongin soal ya kehidupan dua orang yang satu lumayan Cina, satu Cina doang tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Gua itu maksudnya. Ada yang begitu ya? Ada kan, gue dapet sipitnya doang Bang Fadi. Gak ngerti gue bahasa kehidupan budaya aja gue. Even bokap nggak ngajarin gitu? Enggak. Tapi nyokap dua-duanya keturunan Cina juga. Nggak tahu kayak berhenti di situ aja. Jadi udah nggak ada sangkut pautnya lagi. Oke. Yang berikutnya nih, what's next upcoming project nih? Pengennya sih ikut acara-acara motor lagi, bikin motor lagi. Bikin motor ya. Untuk di publish ke semua orang lah. Jadi kan exhibition itu kan tujuannya memang biar dikenal kan. Jadi bukan cuman karya di stand up tapi karya di motor juga gitu. Oh jadi lu pengen ada di dua-duanya gitu? Iya, jadi selain stand up tentu saja. Kalau stand up udah pasti. Gini, kalau misalnya di stand up apa nih ke depannya yang stand up pengennya bikin spesial saja, pengen bikin special show lagi. Oke. Makanya masih dipersiapkan, tapi yang paling deket bikin motor lagi karena kayaknya gampangan bikin motor daripada bikin materi stand up. Materi sejam susah banget kalau bikin motor. Tapi materi lu special show dapat duit, lu bikin motor dapat duit nggak? Kepuasan. Nggak semuanya diukur dengan uang. Oke. Kepuasan cukup. Setuju. Duitnya mungkin nggak gede, tapi kan kepuasannya. Kalau gue gitu. Kalau gue ya, gue gak tahu nih orang, beda-beda. Jadi nyari duitnya di tempat lain, nyari puasnya di stand up juga ada kepuasan. Tapi kan ini dua hal yang gue suka gitu. Jadi jalanin dua-duanya lah. Seimbang lah bisa. Kalau bisa. Bisa sih. Pengennya gitu. Yoi. Gitu. Very William. Terima kasih Bang Fadi. Terima kasih Bang Fadi.